Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yawm yaumul arbi'a ma zilna fi darsina fi kuliyatil Quran fi mabhas penerapan dari ilmil qiraah al-asyarah dari surat-surat di juz amma, dan pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada surat Al-Fatihah. Maka di surat Al-Fatihah di ayat yang ketiga telah terjadi ikhtilaf menjadi dua qiraah. Qiraah yang pertama dengan mad Maliki yaumiddin, dan qiraah yang kedua tanpa al-mad. Dan qiraah yang datang dengan mad seperti yang kita hafal di qiraah Hafs an Asim dan juga diikuti oleh Ya'qub al-Hadrami dan juga oleh Halaf al-Ashir dan juga oleh Al-Kisai. Maka keempat qura di sini membaca dengan mad Maliki. Dan di sana baqiyah ruwah yang tersisa dari periwayatan qiraah tanpa melaksanakan mad. Faqara'u Maliki yaumiddin bihadfil alif bainal mim wal lam, dengan dihapuskan alif antara mim dengan lam, maka Maliki. Dan ini qiraah yang masyhur dari Wars an-Nafi' dan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr serta Ibnu Amir dan Hamzah Az-Zayyad dan Abu Ja'far Al-Madani. Maka oleh sebab itu terjadilah dua qiraah yang masyhurah pada Al-Fatihah, Maliki yaumiddin tanpa mad dan Maliki yaumiddin dengan mad. Dan yang lebih banyak meriwayatkan dari qura al-ashir, mereka adalah dengan tanpa mad. Maka faidah dari khilaf yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ilmi al-aqidah dan dari ilmi tauhid, maka kita memberikan nama kepada Allah bahwa Allah itu Malik, dari nama Allah Malik. Dan dari nama Allah yang kedua dari qiraah yang benar juga namanya Malik. Maka ini faidah dari qiraah as-sahihah yang berbeda. Maka para ulama ahli sunnah menetapkan dari nama Allah Jalla wa'ala Malik, dan itu sesuai dengan qiraah Hafs, Ya'qub, Halaf Al-Ashir dan Al-Kisai. Dan dari qiraah yang lainnya yang lebih masyhur dan lebih banyak dari 6 qura yang lainnya tanpa mad Maliki, maka ini pun menjadi penetapan bagi nama Allah Malik. Maka nama Allah ada dua dari qiraah ini, Malik yang maknanya maha pemiliki, maha pemilik. Malikin nas
yang memiliki manusia. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan. Maka di sini faidahnya kita bisa menetapkan dua nama Allah dari dua qiraah. Allah bernama Malik, dan yang kedua Allah bernama Malik. Fahimtum? Maka qiraah mempunyai faidah di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, dan bahkan ilmu fiqh. Dari ahkam, jika terjadi perbedaan qiraah maka terjadi perbedaan dari hukum juga. Dan pembahasan kita di dalam permasalahan ayat yang ketiga, maka di dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alaminah, telah kita jelaskan riwayat Ya'qub Al-Hadrami yang mengkhususkan spesifik dengan membaca ha as-sakt. Dan juga di ayat yang ketiga atau keempat, Maliki Yaumiddin dengan mad, dan kita berikan itu ucapan ataupun qiraah spesifik dari Hafiz an Asim. Dan kita telah menjelaskan terjemah dari qura yang kedua. Dan sekarang kebetulan kita masuk kepada qiraah tanpa mad, Maliki Yaumiddin. Maka di sini bisa kita berikan terjemah dari qura yang ketiga. Kebetulan yang mempopulerkan adalah Nafi' Al-Kabir. Maka kita akan masuk kepada siapa itu qiraah Wars An-Nafi', yang mana dia qiraah Wars An-Nafi' membaca tanpa mad. Maliki Yaumiddin. Qiraah Hafiz ada mad, Maliki Yaumiddin. Maka siapakah qiraah dari Wars An-Nafi'? Maka siapa Nafi'? Maka Nafi' di sini barakallahu fikum, namanya adalah Nafi' ibnu Abi Nu'aim ataupun Nafi' ibni Abdurrahman ibni Abi Nu'aim Al-Laythi. Maka dia ahlil qura minal Mukri al-Madani, yang asalnya dari Asbahan, Al-Asbahan di Iran. Namun setelah itu dia tinggal di Madinah An-Nabawiyah dan masyhur menjadi imam di Masjid Nabawi. Maka inilah dari qura yang ketiga, dan kita jelaskan di sini kebetulan dia yang banyak mempopulerkan ucapan Maliki Yaumiddin tanpa mad. Maliki Yaumiddin. Maka adapun kedudukan qiraah Wars An-Nafi' yang masyhur kepada Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani Al-Asbahani, mempunyai tempat yang mulia di kalangan para ulama. Maka berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ru'us dari itba at-tabi'in, Nafi' imamun nas fil qiraah, qiraatu ahlil Madinah sunnah. Maka di saat dia mengatakan qiraahnya ahlul Madinah adalah sunnah, dikatakan kepadanya, qiraah siapa? Nafi'? Qala na'am. Maka Imam Malik yang mengajar di Masjid Nabawi, maka dia mengikuti Imam Nafi' dalam permasalahan qiraah. Maka Imam Malik pun kuat qiraahnya. Maka dia katakan Nafi' imamun nas fil qiraah. Maka Imam Nafi' adalah seorang imam di dalam ilmu qiraah, dan disebutkan qiraahnya sunnah. Maksudnya bagaimana? Qiraahnya mutawatirah dan sanadnya kepada Nabi
bersambung sehingga sunnah bukan syadzah. Di sana ada qiraah syadzah, qiraah yang terputus kepada Nabi. Maka dihukumi secara ijma qiraah syadzah tidak dijadikan rujukan dan tidak dihafalkan, dan bahkan membacanya pun tidak dibenarkan karena bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka qiraah pun sama, ada sanadnya seperti hadis. Hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, bahkan palsu. Dan begitu pun qiraah yang sahihah yang mutawatirah, qiraah al-asyarah. Qiraah as-sab'ah ditambah 3, maka ini mutawatirah dan sanadnya bertumpu kepada Nabi. Dan selain dari mereka ada qiraah syadzah, qiraah yang syadz, maknanya qiraah yang berkesendirian, dan qiraah ini dibaca tidak mendapatkan pahala dan tidak diambil dari ahkam. Maka ini keagungan dari Imam Nafi', sehingga Imam Malik pun belajar darinya, dan Imam Malik mengatakan qiraahnya Nafi' imam, dan qiraahnya mengikuti sunnah karena bersambung kepada Nabi. Dan juga berkata Imam Ahmad seperti yang kita sebutkan di pelajaran yang lalu dari anaknya Abdullah, sa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku, ayul qiraah ahabbu ilaik, qiraah apa yang kamu cintai? Dan jawabannya tidak seperti di zaman now. Jika di zaman now dari antara kita ditanya, kamu senang qiraah siapa? Maka akan memilih satu qura, dua qura dengan qiraah yang sama. Apa? Hafiz an Asim, qiraahnya Sudais, qiraahnya Al-Afasi misalnya. Namun di zaman dulu, di saat ilmu qiraah menyebar, maka yang ditanyakan di sini bukan person dalam membaca qiraah Hafiz an Asim, siapa yang suaranya indah, bukan. Tetapi bacaan qiraah al-asyarah, siapa yang kamu cintai wahai bapakku? Maka dari qura as-sab'ah yang dicintai oleh Imam Ahmad adalah qiraatu ahlil Madinah. Dan telah datang tafsirnya siapa qiraah ahlil Madinah, qiraah Nafi' Ibni Abdurrahman al-Madani. Maka Imam Ahmad mengakui bagaimana qiraah dari riwayat Wars an-Nafi' di zamannya. Dia lebih mencintai dari qiraah yang lain. Fa in lam yakun qiraah fa qiraah Asim. Maka jika tidak dapati qiraah dari Wars an-Nafi', maka qiraah Hafiz an Asim. Dan begitupun Al-Asmu'i berkata, kuntu ujalisu Nafi'a ibna Abi Nu'aim wa kana minal qura wal fuqaha al-ubbad. Maka aku dulu duduk dengan Nafi' ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nu'aim, maka aku mendapati dia seorang qura dan seorang yang faqih di zamannya dan seorang ahli ibadah. Maka ini kedudukan dari qiraah Nafi'. Dan begitupun Laits ibnu Sa'ad yang merupakan imam muhaddis dari Mesir. Di saat dia datang kepada Madinah setelah 110 tahun Hijriah, wajada Nafi'an imamun nas fi qiraah la yunazi'uhu. Maka didapati bahwa Nafi' menjadi imam Masjid Nabawi yang pada saat itu tiada tandingan baginya dari segi qiraah, dari segi sunnah nisbatkan kepada Nabi dari qiraah tersebut. Dan
Dan begitupun Ibnu Mujahid mengatakan kanal imam alladzi qama bil qiraah ba'da tabi'in bi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah imam setelah kurun tabi'in kabir di Masjid Nabawi. Tidak ada lain kecuali Imam Nafi'. Dan dulu dia aliman biwujuh al-qiraat, mengetahui ilmu al-qiraah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjidnya dan dimanapun dia berada. Maka inilah keagungan dari Nafi' Ibni Abdurrahman, bukan hanya sekedar ahlul qiraah, namun juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi.